Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, pembina komunitas BBB. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang selling skill episode yang keempat, yaitu tentang tahapan negosiasi dan tahapan penutupan atau tahapan closing. Dalam episode yang pertama saya telah menjelaskan tentang pemahaman dasar selling, penampilan dan sikap. Kemudian episode kedua saya telah menjelaskan tentang pengetahuan produk, analisa pesaing dan calon pembeli, bagaimana mengatasi hambatan untuk bertemu calon pembeli, dan persiapan-persiapan penjualan lainnya. Kemudian pada episode yang ketiga saya sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam selling, yaitu tahapan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penggalian informasi dan tahapan presentasi. Setelah pada episode ketiga saya menjelaskan tentang bagaimana cara membuka, menggali informasi, dan presentasi, mungkin kita sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh pembeli. Kemudian kita sudah melakukan presentasi tentang berbagai hal, tentang berbagai keunggulan, berbagai manfaat dari produk kita yang sesuai dengan kebutuhan dari calon pembeli. Maka kita masuk dalam tahap berikutnya, yaitu tahap keempat, yaitu negosiasi. Meskipun pada tahap sebelumnya, yaitu tahap 1 sampai dengan 3, kita telah melakukan tahapan tersebut dengan baik, kita telah bertanya dengan baik, kita telah menjelaskan dengan jelas. Namun berdasarkan pengalaman saya, sangat jarang sekali calon pembeli langsung menyatakan tertarik untuk membeli. Calon pembeli yang langsung menyatakan beli umumnya hanya kalau dia memang sangat butuh produk tersebut saja. Tetapi pada umumnya calon pembeli tadi tidak langsung menyatakan tertarik membeli. Pada dasarnya ada 4 kemungkinan respon atau sikap dari calon pembeli menanggapi presentasi dari kita. Yaitu sikap pertama yaitu sikap menyaksikan, sikap kedua adalah sikap keberatan, sikap ketiga adalah sikap tidak tertarik, dan sikap keempat adalah sikap tidak jelas. Nah, ayo kita bahas satu persatu tentang kemungkinan respon atau sikap dari calon pembeli tadi. Pertama adalah sikap menyaksikan. Jadi pembeli merasa sangsi, pembeli merasa ragu, apakah benar sih presentasi yang Anda sampaikan kepada mereka? Apa benar produknya itu memang bagus seperti yang dikatakan? Apa benar produknya mempunyai keunggulan-keunggulan seperti yang Anda sampaikan? Jika calon pembeli Anda merasa sangsi terhadap kebenaran presentasi Anda, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa melakukan berbagai hal seperti ini. Misalkan Anda tunjukkan hasil uji laboratorium tentang produk yang Anda jual. Anda juga bisa menunjukkan sertifikasi-sertifikasi produk yang Anda punyai, misalkan sudah SNI, sudah ISO, dan lain sebagainya. Kemudian Anda juga bisa menunjukkan daftar pembeli-pembeli produk yang pernah membeli dari Anda. Nah, untuk itu, Anda kalau sudah bisa menjual, jangan lupa pembeli tadi dicatat, dibuat daftar atau listnya, sehingga suatu saat bisa digunakan untuk meyakinkan calon pembeli. Kemudian mungkin juga ada surat-surat referensi atau kontrak-kontrak penjualan yang sudah dilakukan. Misalkan Anda sudah menjual pada perusahaan besar atau kepada orang-orang ternama, itu akan sangat efektif untuk memberi keyakinan kebenaran presentasi kita terhadap calon pembeli. Kemudian sikap berikutnya yang mungkin timbul adalah sikap keberatan. Itu terjemahan dari bahasa Inggris adalah objection. Nah, sikap objection itu mungkin timbul karena apa? Banyak kemungkinan. Misalkan yang paling sering itu adalah pembeli menganggap harga produk Anda terlalu mahal. Kemudian calon pembeli mungkin juga menganggap produk yang Anda tawarkan tidak sesuai dengan kebutuhannya, jadi tidak pas, tidak sesuai dengan yang dia cari. Bisa juga sikap keberatan atau objection tadi timbul karena dia tidak suka dengan produk yang Anda tawarkan, merasa kurang cocok misalkan, spesifikasinya kurang cocok, warnanya kurang cocok, dan lain sebagainya. Ada juga kemungkinan objection tadi timbul karena dia masih memerlukan waktu untuk berpikir, untuk mempertimbangkan produk kita. Jadi mau berpikir dulu, mau berunding dengan orang lain, dan lain sebagainya. Dan kemungkinan yang lain
Sikap keberatan tersebut timbul karena ingin membandingkan produk kita dengan produk lainnya atau produk sejenis. Nah, sering sekali masalah harga itu menjadi sumber keberatan utama dari calon pembeli. Wah, harganya mahal, itu sering sekali ya dalam penjualan itu kita alami. Nah, jika masalah harga itu menjadi sumber keberatan utama, maka Anda sampaikan kepada calon pembeli agar jangan hanya mempertimbangkan harga, tetapi mempertimbangkan hal lainnya. Misalkan mutu produk Anda yang jauh lebih bagus dari produk-produk yang lain yang harganya lebih murah, atau produk Anda lebih mudah untuk dipakai dibanding produk lain yang harganya lebih murah, atau garansi Anda bisa lebih lama dibandingkan produk lain yang lebih murah, atau Anda bisa cepat mengirim, atau meskipun harganya mahal tetapi Anda berikan dia kemudahan cara bayar, misalkan bisa dicicil dan lain sebagainya. Selain itu adalah pertimbangan tentang hubungan baik calon pembeli dengan Anda. Kemudian juga produk ini mungkin juga mahal tetapi bisa memberikan rasa aman. Nah, ini yang rasa aman ini biasanya terutama ini kalau misalkan Anda menjual produk untuk anak-anak balita. Nah, ini ibunya biasanya memang sangat concern terhadap keamanan produk. Jadi meskipun harganya mahal, tetapi kalau produk tersebut aman bagi anaknya, bagi putra-putrinya, maka dia tetap akan tertarik untuk membeli. Nah, jika pembeli menyampaikan keberatannya, misalkan mengatakan harganya mahal, Anda jangan defensif, mempertahankan diri, sehingga bisa terjadi perdebatan, bahkan bisa terjadi pertengkaran. Misalkan pembeli mengatakan, wah harganya kok mahal, lalu Anda bantah, enggak Pak, harganya enggak mahal Pak, Bapak aja yang kurang informasi. Nah, seperti itu tidak boleh Anda lakukan, karena nanti akan terjadi pertengkaran. Nah, jadi apa yang Anda lakukan jika calon pembeli menyampaikan kalimat-kalimat yang berisi keberatannya? Maka yang perlu kita lakukan adalah jangan membantah pernyataannya ya, jangan dibantah langsung, tetapi gunakan kalimat seolah-olah, saya ulangi lagi, seolah-olah kita setuju dengan pernyataannya, tetapi kita lanjutkan dengan kalimat tambahan yang sesuai dengan tujuan kita atau sesuai dengan maksud kita. Sebagai gambaran, saya bisa berikan contoh, misalkan calon pembeli mengatakan, wah harganya kok sangat mahal ya. Maka kita bisa jawab dengan kalimat seperti ini, memang Pak, harganya sedikit mahal ya. Jadi tadi yang mengatakannya harganya sangat mahal tidak kita bantah, tapi kita katakan memang, jadi kita setuju. Tetapi kalimatnya kita rubah, harganya yang dia bilang sangat mahal kita rubah harganya sedikit mahal. Jadi itu untuk mengurangi keberatannya. Saya lanjutkan, memang Pak, harganya sedikit mahal Pak, tetapi produk kami mempunyai keunggulan dibandingkan produk lain, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa menjelaskan tentang keunggulan produk kita. Jadi terkadang kalimat keberatan dari calon pembeli justru bisa kita manfaatkan untuk mendukung presentasi kita. Saya berikan contoh lainnya, misalkan ada calon pembeli yang mengatakan, wah saya nggak suka barangnya, terlalu berat ini barangnya ini. Lalu kita jawab, memang Pak, seolah-olah setuju ya, barangnya cukup berat karena bahan dasarnya terbuat dari logam khusus Pak yang tahan karat, sehingga kami bisa menjamin barang ini bisa tahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi seperti yang sebelumnya, dari kalimat keberatan dari calon pembeli, justru kita bisa jelaskan secara lebih detail tentang keunggulan atau manfaat dari produk kita. Saya berikan contoh lainnya agar Anda bisa lebih paham lagi. Misalkan Anda menjual makanan sehat, yaitu bakso sayur, yaitu bakso daging yang dicampur sayur. Dan calon pembeli Anda mengatakan seperti ini, wah rasanya kok kurang enak, terasa sekali ya sayurnya. Nah, apa yang harus Anda jawab? Memang Pak, kembali seolah-olah setuju ya, memang Pak, baksonya sedikit terasa sayurnya. Nah, kita rubah dari kata-kata terasa sekali sayurnya menjadi sedikit terasa sayurnya. Nah, kita kurangi keberatan dari calon pembeli. Saya lanjutkan, memang Pak, baksonya sedikit terasa sayurnya karena bakso kami memang dicampur dengan banyak sayur Pak, sehingga banyak mengandung serat dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini contoh lagi dari kata kalimat keberatan dari calon pembeli, justru kita
bisa menerangkan secara lebih jelas tentang produk kita. Jadi sekali lagi, Anda jangan grogi atau tidak percaya diri kalau ada calon pembeli yang menyampaikan keberatannya atau objection. Hal tersebut justru menjadi peluang bagi Anda untuk menjelaskan secara lebih detail keunggulan atau manfaat produk Anda. Terkadang yang terjadi adalah kita tidak tahu persis apa sumber keberatan atau objection dari calon pembeli. Karena sering sekali calon pembeli itu tidak mau atau merasa segan menyatakan sumber keberatannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa lakukan, ya coba tanya lagi, gali informasi lagi sebanyak-banyaknya untuk menanyakan mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain atau keinginan-keinginan lain yang mungkin belum terungkapkan dalam tahap penggalian informasi sebelumnya. Namun, terkadang Anda juga diperbolehkan langsung aja bertanya secara agak lugas ya kepada calon pembeli, apa sih sumber keberatannya. Misalkan Anda bertanya seperti ini, maaf Pak, mungkin Bapak menganggap harga yang kami tawarkan terlalu mahal, atau karena spesifikasi produk kami Bapak anggap kurang sesuai dengan yang Bapak butuhkan. Nah, pertanyaan semacam ini boleh saja dilakukan karena akan efektif untuk langsung mengarahkan ke pembeli agar menyebutkan atau menceritakan sumber dari keberatannya sehingga tidak tertarik untuk membeli produk kita. Nah, setelah kita ketahui sumber-sumber keberatan dari calon pembeli tersebut, maka kita lanjutkan lagi dengan presentasi yang sesuai dengan keberatan-keberatan tersebut. Presentasi tersebut kita lakukan sampai calon pembeli bisa menerima penjelasan yang kita sampaikan. Berikutnya, selain sikap keberatan, bisa juga calon pembeli punya sikap tidak tertarik. Sikap tidak tertarik itu bisa disebabkan karena calon pembeli merasa tidak membutuhkan produk yang ditawarkan. Tidak butuh, ngapain saya beli. Atau dia sudah memakai produk sejenis dan merasa tidak bermanfaat kalau beli dari produk kita karena dia sudah pakai produk yang sama atau mirip, nggak ada gunanya dia beli lagi. Dia sudah memakai produk yang sejenis dengan produk kita, tetapi produk sejenis tadi dirasa kurang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jadi buat apa beli lagi produk kita yang tentunya juga tidak akan bermanfaat. Atau kemungkinan dia juga sudah memakai produk yang sejenis dari pesaing dan sudah merasa puas, jadi tidak ada gunanya beli lagi dari kita. Atau juga yang terakhir, bisa juga dia mempunyai produk yang mirip manfaatnya dengan produk yang kita tawarkan, sehingga dia menganggap tidak perlu lagi beli produk dari kita. Nah, apa yang Anda harus lakukan jika calon pembeli sikapnya tidak tertarik untuk beli produk kita? Maka yang Anda lakukan, ya cobalah upayakan untuk menggali informasi lagi secara lebih mendalam. Mungkin siapa tahu ada latar belakang, ada peluang dan kebutuhan dan keinginannya yang belum tersampaikan. Sebagai satu contoh, calon pembeli yang ternyata sudah memakai produk pesaing, kita harus tanyakan secara detail tingkat kepuasannya. Apakah memang puas menggunakan produk pesaing kita? Apa tidak ada permasalahan? Apa tidak ada kelemahan-kelemahan dari produk yang selama ini dia gunakan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin saja kita bisa presentasikan lagi kelebihan-kelebihan produk kita dibandingkan produk yang telah dia gunakan tersebut. Dengan demikian dia nantinya bisa tertarik untuk membeli produk kita. Dan sikap yang terakhir yaitu sikap tidak jelas. Memang sikap ini cukup menyulitkan bagi kita untuk melanjutkan penjualan karena sikapnya tidak jelas. Kita tidak tahu ingin beli atau tidak, tertarik atau tidak, kita tidak tahu. Nah, pada dasarnya untuk mengatasi sikap tidak jelas tadi, yang kita lakukan ya mirip dengan yang tadi yang tidak tertarik, yaitu kita gali informasi lagi secara lebih dalam, kemudian kita lakukan presentasi yang sesuai. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan kelima, yaitu tahapan penutupan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap terakhir dalam tahapan penjualan, yaitu tahapan yang dinamakan tahapan closing atau penutupan. Pada umumnya, calon pembeli jarang sekali mengatakan, ya saya akan beli. Tetapi, kalau mereka tertarik, mereka mungkin secara tidak sadar akan menunjukkan tanda atau sinyal kalau mereka sebenarnya ingin membeli. Tanda atau sinyal tersebut dalam dunia selling
diistilahkan dengan buying signal. Nah, sebagai seorang penjual, Anda harus pandai untuk mengetahui adanya buying signal dari calon pembeli tersebut. Banyak sekali tanda-tanda atau isyarat yang menunjukkan ketertarikan untuk membeli atau buying signal. Ada buying signal yang kelihatannya samar-samar, misalkan adanya raut muka yang menunjukkan ketertarikan, atau calon pembeli tersebut memegangi benda yang akan dibeli berkali-kali. Calon pembeli tersebut mengangguk-anggukkan kepala, biji matanya membesar menunjukkan bahwa dia tertarik, kemudian mengetuk-ngetukkan jarinya, atau menunjukkan ekspresi senang. Ada juga yang, ini terutama untuk kaum lelaki biasanya, adalah terus-menerus membelai rambutnya. Itu salah satu tanda bahwa dia tertarik. Atau calon pembeli tersebut memandangi produk dalam waktu yang lama. Bisa juga buying signal yang samar-samar, misalkan menanyakan harga pasnya berapa ya. Nah, ini adalah beberapa contoh buying signal yang samar-samar. Berikutnya, saya akan menyampaikan buying signal yang lebih jelas, yang menyatakan bahwa memang calon pembeli itu sangat tertarik akan beli. Misalkan dia menanyakan, kapan Pak barang bisa dikirim? Atau dia tanya, bagaimana cara mengirim barangnya ya, dengan apa ya? Atau mereka menanyakan, berapa lama garansinya? Kemudian yang lain yang menunjukkan buying signal lebih jelas, misalkan, adanya warna apa ya? Atau jenisnya apa saja ya yang tersedia. Nah, itu adalah buying signal yang jelas sekali bahwa mereka tertarik untuk beli. Misalkan Anda menjual mobil, dia tanya, tempat servisnya ada di mana saja ya? Kemudian dia tanya lagi, bagaimana suku cadangnya? Apakah tersedia banyak? Nah, ini juga buying signal yang sangat jelas. Contoh lagi yang terakhir, misalkan mereka mengatakan, kalau saya order sekarang apakah dapat bonus? Atau dapat bonus apa saja ya kalau saya order sekarang? Nah, itu adalah berbagai contoh buying signal yang jelas bahwa mereka sebenarnya ingin sekali untuk membeli. Pada umumnya memang calon pembeli itu merasa ragu untuk membuat keputusan untuk membeli. Karena apa? Karena mereka merasa takut salah membeli barang ya. Misalkan takut salah, suami beli barang takut dimarahin istri dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga bisa khawatir harga produk yang kita jual terlalu mahal, atau mereka juga bisa khawatir bahwa spesifikasi produk yang kita jual kepada dia tidak cocok dengan yang dia butuhkan. Nah, ini beberapa alasan kenapa calon pembeli sering merasa ragu membuat keputusan untuk membeli. Tetapi jika calon pembeli sudah menunjukkan ketertarikan dengan menunjukkan buying signal, apalagi buying signal yang jelas tadi, maka penjual harus pandai mengarahkan calon pembeli untuk menyatakan persetujuannya akan membeli barang tersebut. Nah, penjual harus bisa mendorong secara halus kepada pembeli agar memutuskan membeli barang tersebut. Nah, cara mendorong secara halus tersebut dalam teknik penjualan atau sales dinamakan teknik closing atau teknik menutup kontrak. Nah, teknik closing ini adalah teknik yang menurut saya paling sulit diterapkan dalam tahap-tahap penjualan. Jadi, meskipun Anda sudah benar dalam tahapan pembukaan, kemudian Anda benar dalam tahap mencari informasi, presentasi Anda bagus, semua itu tidak akan ada artinya jika Anda tidak bisa melakukan closing. Nah, tetapi pesan saya, Anda hanya boleh melakukan teknik closing ini yang sebentar lagi akan saya jelaskan berbagai contohnya, hanya jika calon pembeli sudah menunjukkan buying signal. Jika calon pembeli belum menunjukkan buying signal, saya sarankan sebaiknya Anda jangan melakukan closing. Kemudian, lakukanlah closing atau penutupan sehalus mungkin, sehingga calon pembeli tersebut tidak merasa dipaksa atau ditipu. Nah, saya akan memberikan contoh berbagai teknik closing atau teknik penutupan. Ada closing yang bisa kita lakukan dengan cara memberikan alternatif pilihan. Saya beri contoh, misalkan ada yang sudah tertarik ingin beli suatu produk kita bisa ngomong, jadi beli yang warna apa Pak? Yang merah atau yang hitam? Kemudian ada calon pembeli yang mau beli TV dari kita bisa tanya, jadi beli TV yang mana Pak? 20 atau 24 inch? Kemudian kita bisa tanya, barangnya dikirim kemana Pak? Ke rumah atau ke kantor? Atau contoh lain, rencananya pembayaran akan ditransfer hari ini atau besok Mbak? Atau kalau kita menjual
program suatu sekolah. Nah, kita bisa juga tanya, putranya jadi mengambil program apa, Bu? Program nasional atau internasional? Atau juga tentang cara pembayaran itu bisa juga dijadikan sebagai sarana closing. Misalkan, maaf, pembayaran DP-nya harus cash. Untuk pelunasannya akan dibayar cash atau transfer, Mas. Dan bisa juga kita mengeluarkan kwitansi, kemudian kita pura-pura akan nulis gitu. Kwitansinya ditulis atas nama siapa, Pak? Nah, contoh dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mendorong secara halus kepada calon pembeli agar segera menentukan pembelian. Nah, itu contoh berbagai kalimat closing dengan memberikan alternatif pilihan. Cara lainnya adalah closing dengan memberikan asumsi. Nah, ini teknik ini memang terkesan Anda kelihatan yakin kalau calon pembeli akan membeli produk Anda. Tetapi hal tersebut boleh-boleh saja Anda lakukan, tidak masalah. Nah, misalkan contoh closing dengan memberikan asumsi. Jika kami bisa memperpanjang masa garansi, apakah Bapak akan memesan? Atau misalkan, Pak, kami akan menelpon dulu ke gudang untuk menanyakan apakah stoknya masih ada atau tidak. Kalau masih ada, kami akan segera kirimkan ke Bapak. Contoh lain, jika kami bisa memperbaiki packingnya seperti yang Bapak minta, Bapak akan pesan berapa? Contoh terakhir, closing dengan asumsi misalkan, jika Bapak setuju beli sekarang, hari ini juga akan kami kirimkan barangnya ya Pak. Nah, ini contoh closing dengan memberikan asumsi. Kemudian berikutnya, closing dengan memberikan batas waktu atau time limit. Nah, ini untuk menekan calon pembeli agar segera mengambil keputusan. Namun saya ingatkan, penentuan batas waktu jangan terlalu kaku karena bisa membuat calon pembeli tersinggung dan menganggap kita tidak bersungguh-sungguh atau tidak berniat menjual kepada mereka. Contoh closing dengan memberikan batas waktu misalkan, maaf Pak, kalau bisa tolong dalam minggu ini sudah ada keputusan ya Pak ya. Kalau tidak ada keputusan, mungkin kami akan menjualnya ke orang lain. Nah, closing yang berikutnya adalah closing dengan ancaman ya. Ya, kita mengancam tapi halus. Ancaman tadi berupa persediaan yang terbatas. Kita sampaikan kepada calon pembeli bahwa persediaan produk kita memang terbatas jumlahnya. Misalkan seperti ini, maaf Mbak, tadi ada yang sudah kesini loh dan kelihatannya berminat dengan barang ini. Tetapi dia masih berpikir jadi beli atau tidak. Contoh lain, maaf persediaan kami yang warna merah hanya sedikit loh Pak. Warna tersebut banyak peminatnya. Maaf Pak, kalau Bapak tidak membeli sekarang kami khawatir warna merahnya akan habis. Nah, ini kita secara halus mengancam bahwa kalau dia tidak segera membeli, maka kemungkinan barang itu atau produk itu sudah tidak ada atau sudah terjual. Kemudian ini juga closing dengan ancaman, tetapi ancaman kenaikan harga. Jadi harga mungkin akan naik jika tidak membeli sekarang. Misalkan kalimatnya, maaf Bu, jika Ibu tidak membeli sekarang, mungkin bulan depan harganya akan naik loh. Nah, ini akan menekan secara halus. Ibu tadi bisa aja khawatir kalau nggak segera beli, harganya bulan depan akan naik. Dan yang terakhir dari berbagai teknik closing yang ada adalah closing dengan memberikan diskon harga atau bonus. Contohnya, kalau Bapak membeli sekarang harganya bisa kami diskon 20% loh Pak. Ayo beli sekarang. Atau contoh lain, khusus untuk pembelian HP hari ini kami memberikan bonus pelindung HP gratis. Ayo segera dibeli Bu. Nah, ini adalah contoh closing dengan memberikan diskon harga atau bonus. Nah, saya sudah menyampaikan berbagai contoh alternatif closing yang bisa Anda praktekkan. Saya ingatkan bahwa Anda memang harus belajar sebanyak mungkin tentang teknik ini. Dan bukan hanya sekedar belajar tetapi juga mempraktekkan. Kalau Anda sudah sering mempraktekkan teknik closing ini, saya kira Anda akan semakin mudah menjual produk Anda. Tetapi dalam penjualan bisa saja meskipun kita sudah mendorong secara halus agar terjadi closing, tetapi bisa saja ternyata memang calon pembeli tersebut masih belum bisa memutuskan untuk membeli pada saat itu. Misalkan bisa saja calon pembeli tersebut meminta waktu untuk berpikir. Nah, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Anda bisa mengatakan, baik Pak, saya paham kalau Bapak perlu waktu berunding dengan istri. Bagaimana kalau minggu depan Bapak saya hubungi lagi? Jadi intinya, kalau calon pembeli sudah menunjukkan buying signal, jangan dilepas begitu saja atau jangan Anda lepas begitu saja. Kalaupun Anda gagal melakukan closing sekarang,
mintalah waktu untuk bertemu di lain hari atau di lain waktu. Kalau gagal sekarang, ya janjilah untuk ketemu di lain waktu. Siapa tahu di lain waktu Anda bisa meyakinkan pada calon pembeli tersebut dan akhirnya terjadi closing. Nah, andaikan Anda sudah berhasil melakukan closing atau penutupan, maka Anda jangan menunjukkan wajah kemenangan atau kebanggaan atau rasa senang yang berlebihan. Karena apa? Karena hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan dari calon pembeli. Bisa saja mungkin dia merasa bahwa dia tertipu oleh Anda. Kok Anda kelihatannya senangnya berlebihan. Jadi, kalau kita sudah berhasil melakukan closing, apa yang harus kita lakukan? Kita tunjukkan wajah senang tapi tidak berlebihan dan ucapkan terima kasih yang tulus kepada calon pembeli karena mereka telah percaya kepada kita dengan cara membeli produk kita. Dengan misalkan dengan kalimat, "Pak, terima kasih banyak Pak atas ordernya. Saya berharap Bapak puas dengan produk yang kami jual ini." Nah, itu contoh kalimat yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan closing. Nah, dengan demikian saya sudah menjelaskan episode yang keempat tentang tahapan negosiasi dan closing atau penutupan. Ikutilah terus video tentang selling skill episode-episode berikutnya. Jika ada pertanyaan, isilah komen di bawah ini. Jangan lupa Anda klik dan subscribe serta pencet tombol lonceng ya, dan juga pencetlah tombol like untuk channel YouTube ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung di channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.